Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai serta saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran daring. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi tidak apalah, karena kita masih bisa melaksanakan pembelajaran yang lain, yaitu pembelajaran secara tidak langsung, yaitu secara online atau secara daring. Walaupun di dalam hati kita tentunya merindukan bagaimana agar kita segera dapat berkumpul kembali, dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi kita hanya bisa berdoa, semoga COVID-19 ini akan segera pulang, akan segera berakhir, dan kita dapat bebas kembali untuk bisa melaksanakan pembelajaran seperti sedia kala, yaitu dengan tatap muka. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini pembelajaran kita adalah pelajaran biologi. Karena anak-anak semuanya ini masih termasuk baru di Madrasah Aliyah ini, karena masih kelas 10 ya. Nah, tentunya perlu diperkenalkan dulu dengan biologi. Walaupun kemarin-kemarin di Sanawiyah, di Madrasah Sanawiyah sudah dipelajari, mungkin ada yang dipelajari IPA atau ada yang mungkin dipelajari langsung tentang pelajaran biologi. Nah, tetapi walaupun demikian perlu dipertegas lagi, apa sih sebenarnya biologi itu? Biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi, kalau begitu, pengertian dari biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup. Ya, jadi tentang seluk-beluk tentang makhluk hidup. Kemudian, apakah di dalam biologi itu hanya makhluk hidup saja yang dipelajari? Kira-kira bagaimana anak-anak? Apakah hanya mempelajari makhluk hidup saja? Tentunya tidak demikian. Walaupun biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup, tetapi bukan berarti bahwa benda mati ataupun makhluk yang tidak hidup itu tidak dipelajari di dalam biologi, tetapi masih tetap dipelajari di dalam biologi. Nah, benda mati yang berkaitan dengan makhluk hidup itulah yang nanti akan dipelajari di dalam biologi. Contohnya seperti begini. Kamu tahu udara ya? Untuk apa udara itu? Bagi makhluk hidup untuk digunakan sebagai bahan untuk bernafas. Karena udara ini digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas, tentunya nanti udara juga akan dipelajari dalam biologi.
Contoh lagi, seperti air. Air ini makhluk hidup atau benda mati? Benda mati. Apakah air dipelajari dalam biologi? Dipelajari. Kenapa kok dipelajari? Karena ternyata air ini diperlukan oleh makhluk hidup untuk proses kehidupannya. Nah, jadi walaupun biologi itu menitik beratkan pembelajarannya pada makhluk hidup, tetapi tetap hal-hal yang berkaitan, hal-hal yang menunjang kehidupan dari makhluk hidup itu juga akan dipelajari di dalam biologi. Terus kemudian apa saja itu kira-kira cabang dari biologi itu? Apakah hanya biologi saja atau ada cabang-cabangnya? Ternyata cabang-cabangnya sangat banyak sekali. Kamu bisa mempelajari di dalam LKS. Itu ternyata biologi itu memiliki cabang-cabang ilmu yang banyak. Ya, yang banyak sekali. Ada higiene, ada genetika, ada morfologi, ada fisiologi dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa mempelajari terlebih sendiri ya di rumah, karena kalian nanti dipelajari semuanya nanti, karena ini pelajaran daring tentu nggak cukup waktunya, bisa dibaca sendiri dan dihafalkan sendiri. Kemudian mengenai permasalahan biologi, apa saja permasalahan-permasalahan yang dipelajari dalam ilmu biologi? Ini ruang lingkupnya biasanya mencakup antara lain ada molekul. Apa molekul itu? Molekul ini adalah gabungan dari unsur-unsur yang menyusun sel. Ya. Nah, ini molekul. Kemudian molekul ini apabila bergabung akan terbentuklah yang namanya sel. Apa itu sel? Sel adalah pengertiannya unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup itu apabila diperas, dipreteli, maka bagian yang terkecil itulah dinamakan sel. Bagian yang paling kecil dari tubuh makhluk hidup itu dinamakan sel. Nah, jadi tubuh kita terdiri dari banyak sel. Berapa sel? Miliaran sel. Ya, banyak sekali. Kemudian apabila sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Contohnya di dalam tubuh manusia ini ada jaringan ikat namanya. Ada jaringan tulang. Ada jaringan darah dan sebagainya. Itu contoh-contoh jaringan. Kemudian apabila jaringan-jaringan yang sama itu, yang memiliki fungsi yang sama, itu bergabung menjadi satu, maka akan membentuk organ. Contohnya, organ mata. Ini terdiri dari jaringan yang banyak. Ada jaringan darah, ada jaringan otot, ada jaringan saraf. Tetapi karena dia melaksanakan fungsi yang sama, yaitu untuk melihat, maka dinamakan organ mata. Ada lagi organ yang lain, organ jantung. Ini terdiri dari apa saja? Ada jaringan ikat, ada jaringan otot jantung nanti, ada jaringan saraf, jaringan darah dan sebagainya. Karena dia menjalankan fungsi yang sama untuk
memompa darah dan mengedarkan ke seluruh tubuh, maka jadilah dinamakan organ jantung. Paham anak-anak? Nah, organ-organ itu nanti akan yang memiliki fungsi yang sama akan menggabung menjadilah sistem organ. Contohnya sistem organ, contohnya seperti sistem pernafasan, ada terdiri dari banyak organ. Contohnya organ hidung, organ tenggorokan, ada bronkus, paru-paru, itu menggabung menjadi satu, membentuk sistem pernafasan. Ya. Organ pencernaan terdiri dari banyak sistem organ pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas berbagai macam organ. Antara lain ada organ mulut, ada lidah, ada kerongkongan, ada lambung, usus dan sebagainya dan sebagainya. Itu terdiri dari banyak organ, maka akan membentuk sistem pencernaan. Tentunya kamu bisa menyebutkan ya sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, nanti akan silakan nanti untuk membuat contohnya. Apabila sistem organ ini bergabung menjadi satu, maka akan terbentuklah organisme atau makhluk hidup atau individu. Contohnya seperti pada manusia ini, ada banyak sistem organ, ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem saraf, ada sistem indera dan sebagainya. Karena dia menjalankan fungsi yang sama, yaitu untuk menjalankan kehidupan, maka jadilah dinamakan individu atau makhluk hidup. Ngerti ya?